Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba kali ini membahas materi tentang pertidaksamaan. Nah, di sini kita akan membahas seputar pertidaksamaan. Oke. Nah, pertama kita akan coba membahas tentang sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Oke. Nah, kita lihat ada 5 yang perlu kita perhatikan sifat-sifat pertidaksamaan ini. Pertama adalah jika A besar dari B, maka ada beberapa ketentuan yang bisa kita peroleh, ya. Setidaknya ada 4 ketentuan nanti. Pertama, kalau kita tambahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama, maka tandanya sama juga. Misalkan A ini ditambah atau dikurang P, itu akan besar juga dari B kalau ditambah atau dikurang dengan P. Kemudian kalau dikali dengan bilangan P, maka tandanya akan sama jika nanti P-nya itu bilangannya positif. P-nya itu bilangan positif. Terus kalau kita kalikan dengan bilangan P, A dikali P, maka tandanya akan berubah menjadi kecil dari B dikali P, itu jika bilangan P-nya itu adalah bilangan negatif. Nah, ini akan berubah kalau dikalikan dengan bilangan negatif, ya. Kemudian kalau kita pangkatkan sama-sama dengan 3, maka tandanya akan tetap, ya, akan sama. Nah, ini ada beberapa sifat masalah yang pertama. Yang kedua, jika A itu besar dari B dan B-nya besar dari 0, maka ada beberapa sifat yang perlu kita perhatikan, ya. Bahwa yang pertama ada 2 yang perlu kita perhatikan. Kalau kita pangkatkan dengan 2 A dan B-nya, maka nanti A kuadrat itu akan lebih besar dari B kuadrat. Kemudian kalau kita buat kebalikannya 1/A, itu malah jadinya lebih kecil, ya, dari 1/B. Nah, ini sifat-sifat yang kedua. Yang ketiga, jika A besar dari B, kemudian B besar dari C, maka A akan besar dari C. A akan lebih besar dari C. Yang keempat, jika A besar dari B,
kemudian C besar dari D, dan C besar dari D, maka kalau kita tambahkan yang kecil sama yang kecil, yang besar sama yang besar, maka tandanya akan tetap ya. A kalau ditambah dengan C itu pastilah lebih besar dari B ditambah dengan D. Yang kelima itu adalah jika A besar dari B dan B-nya besar dari 0 serta C besar dari D dan D-nya besar dari 0, artinya semua angkanya ini merupakan angka positif, maka berlaku A dikali C itu akan lebih besar dari B dikali dengan D. Ini ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Yang kedua, kita coba langsung saja yang B ya. Kita coba bahas mengenai penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan ini seperti apa cara-caranya ya? Cara-caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Oke. Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya. Kita langsung saja, di sini ada beberapa langkah. Jadi langkah-langkahnya itu adalah di sini ada beberapa. Yang pertama, kita cari dulu himpunan penyelesaian 1, kita katakan 1. Ini didapat dari syarat yang harus dipenuhi ya. Didapat dari syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap soal biasanya ya. Yang harus dipenuhi. Ini kalau ada ya. Kalau tidak ada syarat yang harus dipenuhi, ini nggak usah. Seperti contoh bentuk akar. Nah, bentuk akar itu, maka bilangan yang di dalam akar itu harus positif. Nah, dan bentuk pecahan, maka yang sebagai penyebut dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Nanti. Yang kedua, kita cari himpunan penyelesaian 2. Ini didapat dengan langkah-langkah berikut. Dengan langkah-langkah berikut ya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Nah, langkah yang pertama itu adalah nolkan ruas kanan. Nolkan ruas kanan. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan pembuat 0 ruas kiri. Tentukan pembuat 0 ruas kiri. Bisa dengan memfaktorkan boleh. Ruas kiri. Kemudian tulis pembuat 0 di garis bilangan. Tulis pembuat 0
di garis bilangan. Nah, kemudian selanjutnya langkahnya adalah tentukan tandanya ya. Tanda positif negatifnya ya. Kemudian arsir daerah yang sesuai. Arsir daerah yang sesuai. Kalau tandanya kecil dari 0 berarti yang diarsir daerah yang negatif. Kalau yang besar dari 0 maka yang diarsir adalah yang positif ya. Arsir daerah yang sesuai ya. Oke, berarti setelah diarsir dapatlah himpunan penyelesaiannya ya. Tulis himpunan penyelesaian 2-nya. Kita misalkan himpunan penyelesaian 2. Nah, yang ketiga itu adalah tulis himpunan penyelesaian, atau bisa kita katakan himpunan penyelesaian itu adalah irisan dari himpunan penyelesaian 1 dan himpunan penyelesaian 2. Oke. Selanjutnya adalah kita coba langsung ke persamaan harga mutlak. Yang C, persamaan harga mutlak. Nah, ini juga perlu diketahui bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Nah, misalkan ada harga mutlak seperti ini ya. Atau kita lihat definisinya. Definisi dari harga mutlak itu, misalkan ada harga mutlak atau nilai mutlak dari X ya. Maka ini ada dua kemungkinan ya. Bisa X-nya itu atau yang di dalam harga mutlak itu positif, bisa negatif. Nah, kalau dia positif maka ada syaratnya. Syaratnya adalah X-nya itu harus besar atau sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia negatif X, maka ada syarat tambahnya. Syaratnya adalah X-nya kecil dari 0. Nah, ini ya. Ini yang definisi harga mutlak ya. Nah, cara mencari penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak itu gunakan sifat-sifat berikut ya. Ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui ya untuk menyelesaikan persamaan harga mutlak ya. Nah, di sini ada sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Pertama, itu adalah misalkan ada harga mutlak X itu kecil dari A. Nah, ini maka nanti cara menyelesaikannya itu lebih gampang ya kalau menggunakan sifat ini. Maka jawabannya itu adalah X-nya itu antara min A dan A. Nah, atau min A kecil dari X dan X-nya kecil dari A gitu ya. Yang kedua, misalkan nanti ada harga mutlak X itu besar dari A. Nah, maka nanti cara
atau jawabannya bisa dikatakan langsung jawaban ini ya. Jawabannya itu adalah X-nya itu, kalau dia tandanya besar ya, X-nya itu kecil dari min A, atau nanti X-nya itu besar dari A ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan ada nilai mutlak dari X kurang dari atau kecil dari harga mutlak atau nilai mutlak dari Y, maka cara menyelesaikannya itu dengan mengkuadratkan ya. X dikuadratkan ya, nilai mutlak X dikuadratkan jadi X kuadrat, nilai mutlaknya hilang, tandanya tetap, kurang dari apa? Harga mutlak dari Y, kalau dikuadratkan hasilnya adalah jadi Y kuadrat. Nah, ini adalah sifat-sifat yang perlu kita ketahui ya dalam menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan saksikan video selanjutnya berupa membahas soal-soal pertidaksamaan, di mana soal-soalnya sudah kita siapkan ya. Silakan saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.